memanfaatkannya. Berarti masih bertahan hingga saat ini kekuasaannya. Kalau si Madangkara, Iya. Kau lihat saja, tidak terjadi sesuatu hal yang berbeda dari dirinya. Karena dia sejak awal tidak pernah menggunakan sumber kekuatan utama itu. Oh. Iya. Jadinya dia tidak terpengaruh jika sumber kekuatan utama ya, hilang. Paham. Apa, Mbah? ya seperti itu. Nanti jika waktu penyampaian nanti jangan lupa ya, saya diajak. Memangnya kalian jadi mau mengikuti penyampaian surat wasiat dari Juragan Basrah? Ya jadi. Jadi. Makanya saya datang lagi nemuin jenengan. Iya. Tanyakan kapan waktunya. Dalam waktu dekat ini, karena malam hari ini saya itu akan menyampaikan pesan ini kepada mereka, para anak-anak dari Juragan Basrah. Ya. Nanti kalau memang sudah waktunya pemenangnya ini, saya dikabarin ya. Ya, saya nanti akan memberitahu kalian kapan waktunya untuk deklarasi pemberian wasiat kepada anak-anak Juragan Basrah. Tapi sejujurnya menurut saya, dari apa pesan yang diberikan oleh Juragan Basrah, itu menginginkan harta itu jatuh merata kepada para anak-anaknya. Akan tetapi Juragan Basrah menginginkan anak-anaknya itu dapat menemukan jati dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, saya paham. Mungkin Juragan Basrah tidak menginginkan hartanya buat sesuatu yang enggak bagus mungkin ya. Ya benar. Karena di sini, jika mereka para anak-anak Juragan Basrah sejak lahir langsung diberikan sebuah kemewahan, langsung dimanjakan dengan sebuah kenyamanan, Tidak ada tempaan. maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka berada di luar di dunia yang kejam ini. Mereka tidak bisa mempertahankan harta yang sudah dia miliki, dan mereka tidak memikirkan bagaimana caranya mempertahankan apa yang sudah didapatkan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskannya. Makanya alasannya kenapa warisan sering habis, Mas. Ya. Oh, itu berarti masalahnya, Mas. Ya. Karena dia itu ya merasa mencari susah payah. Taunya Nanti memakai. jual habislah warisan. Itulah yang diinginkan oleh Juragan Basrah. Kami cukup paham untuk alasan itu. Lalu, ada apa lagi? Mungkin untuk sementara ini cukup ya. Cukup. Nanti jika ada itu nanti saya tanyakan lagi ke Ki Ageng Tropas Angin. Ya, semoga saja kalian paham dan kalian bisa belajar, karena kalian juga akan menjadi orang tua. Bagaimana cara kalian mendidik anak-anak kalian? Siap. Dan selamat. Sebentar lagi jenengan sudah tidak pura-pura lagi sih. Ini adalah tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Ya. Dan ini adalah kepercayaan yang saya terima dari Juragan Basrah. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan beliau terhadap saya. Nah, bagus itu. Amanah. Dan semoga saja mereka, para anak-anak Juragan Basrah, saat ini sadar atas apa yang telah terjadi. Alamin. Baiklah, jika memang sudah tidak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kok. Saya memikirkan satu hal. Dimana Tropas Angin tadi mengatakan sumber kekuatan yang dimiliki oleh 5 anak Juragan Basrah
sudah dicabut semuanya, dan mereka akan menentukan jati dirinya mereka masing-masing ketika mereka sudah tidak memiliki sumber kekuatan. Iya. Nah, jika kita kaitkan dengan Selak Marong, berarti kan Selak Marong lagi lemah-lemahnya sekarang. Harusnya. Tapi kan tadi memanfaatkan kekuasaan gue. Ya paling tidak kekuatan utamanya sudah melemah, Hel. Maksudnya jenengan kesempatan kita buat nyerbu ke sana apa? Ya nyoba secara instan ya jangan, maksudnya kita mending rasan sharing dulu. Tuan Bilo nanti, Oh iya, yang banyak rencana. nanti seperti apa pendapat beliau. Jika memang momen yang pas tepat waktu bisa disebarluaskan kepada sahabat yang lain, dimana itu lagi momen paling baik. Toh ternyata kita harus memikirkan ulang, ya paling tidak kita sudah laporan. Iya. Nah, gitu Pak, tak berikan dua mobil aja ya. Siap ya. Di sini aja. Sini Pak ya. Lagi lemah sih aku. Gue sih panik. Nggak punya ilmu angin sih. Berarti kan Anak buah agak tapi Iki air. Utama dalam dirinya kan kita nggak tahu. Akhirnya tertipu Mas. masih kamu. Serat mbak. Gorengan ayo kudune. Kopi itu nggak cengenges. Oh saya bikin nih cengenges. Mau pengen berapa? Semua orang di bawah itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih. Bagaimana kabarnya Tuan Raja Dongkilo? Alhamdulillah Kisah. Kondisi saya sangat baik, luar biasa. Bagaimana dengan Kisanak semua? Alhamdulillah ini. Betul. Seperti ini Tuan Dongkilo, apakah panjenengan sudah mendengar kabar mengenai si Damar dan ibundanya itu yang pertamanya saya sampaikan itu? Ya, mengenai sebuah kepemimpinan yang harus dilanjutkan. Nah, Saya sudah mendengarkan kabar itu. Ya semoga saja dari pihak keluarga Dewi Lanjarsari akan menemukan jalan keluar untuk apa, dan semoga saja kepemimpinan yang ada di kerajaan Dewi Lanjarsari itu dapat dipimpin oleh makhluk yang benar-benar bijaksana. seperti itu Tuan Dongkilo. Ya. Ingat Kisana, sanjungan satu garis lurus dengan sandungan. Semakin tinggi kita disanjung, Semakin lurus sandung. ya itu Tuan Bilo. Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Raja Dongkilo, bahwasanya saya mendapatkan kabar dari penasehat di 5 anak Juragan Pasrah. Tadi malam 5 anak Juragan Pasrah telah dicabut ilmunya, agar mereka sebelum deklarasi kemenangan siapa yang berhak mendapatkan pusaka Jamu Sabata Asyara, mereka akan merasakan sebuah kesakitan ketika mereka kehilangan kekuatan utamanya. Dan sebagai mereka siapa yang bisa mempertahankan jati dirinya, nanti itu yang bisa selamat dan Bilo. Nah, dari kejadian ini kan berpotensi besar. Berpotensi besar ketika si Selak Marong dalam posisi yang sangat lemah. Apakah tidak sebaiknya kita gas? Pol. Saya maksud apa yang ingin Kisanak sampaikan. Iya maksudnya itu. Mau maksud dia aku banget. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini, apakah sumber kekuatan itu dicabut hanya sementara atau untuk selamanya?
kurang salakan mas. Tapi biasanya kalau kayak gitu sih mungkin degok mas. Kalau itu kembali malam ini kan belum itu, belum kotanya apa? Itu belum tahu kan Bilo. Baiklah, seperti ini saja di sana. Jika memang sumber kekuatan utama yang dimiliki oleh Selag Marong itu dicabut sementara, ya mungkin ini adalah kesempatan kita untuk melakukan penyerangan terhadap Selag Marong. Tapi kita tidak boleh gegabah seperti itu juga di sana. Tapi jika sumber kekuatan utama dari Selag Marong itu dicabut sementara, tentunya buat apa kita melakukan penyerangan kepada Selag Marong? Sumber masalah yang ada di desa Sambeng itu dilakukan oleh Nyai Danur Manggali. Tentunya Nyai Danur Manggali mendapatkan sebuah kekuatan yang besar dan begitu dahsyatnya. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Selag Marong. Dengan adanya sumber kekuatan itu diambil, maka Nyai Danur Manggali tidaklah memiliki kekuatan untuk melakukan teror itu kembali ke sana. Dan permasalahan kita di sini, kita selesai. Toh jika nanti permasalahan ini belum kita selesaikan, anggap saja kekuatan itu hanya sementara dicabut dan nantinya akan dikembalikan kepada Selag Marong. Mungkin tugas yang kita lakukan saat ini bukanlah menyerang Selag Marong. Kita mencari Nyai Danur Manggali. Di mana keberadaannya? Sadarkanlah dia. Oh iya ya, Danur Manggali posisi ini ya. Baiklah Tuan Bilo, jika memang seperti itu, mungkin selepas ini saya akan mencari tahu keberadaan si Danur Manggali saja. Nah, lalu juga Selag Marong sendiri dan saudara-saudaranya nanti akan dilakukan sebuah persidangan. Tentunya di situ ada sebuah pembicaraan besar mengenai sebuah tujuan dari keluarga Juragan Pasar. Di situ kita lihat apa yang terjadi kepada Selag Marong. Apakah Selag Marong setelah mengetahui semua maksud dan tujuan dari suatu wasiat yang dijalankan oleh ayahnya, itu adalah memiliki tujuan yang baik, sedangkan yang dijalankan Selag Marong saat ini itu adalah kesalahan. Tentunya jika Selag Marong bertujuan menjalankan suatu wasiat dari ayah, maka Selag Marong akan berubah dan beralih apa yang harus dia lakukan. Cocok. Mungkin untuk mengantisipasi, kita harus mencari Nyai Danur Manggali. Kita menanyakan, kita menyadarkan bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Ya, semoga saja Tuan Bilo, nanti saya bisa bertemu dengan Danur Manggali nih. Dan syukur-syukur dalam kondisi lemah, karena sumber kekuatan sudah tidak dimiliki. Nah, kita masuk terus, tembak terus. Boleh. Baiklah di sana. Apakah ada lagi yang ingin bisa tanyakan? Cukup Tuan Bilo, ada sih satu hal. Ini udah randa baru apa nggak pengen bocor dengan? Mohon maaf di sana. Saya rasa saya hanya ingin mengerti dan saya hanya ingin menjalankan sisa hidupku ini. Terus di sana juga jadi raja nantinya. Jika memang Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan nantinya untuk saya berjodoh, saya akan menerimanya. Itu calon jodoh deh. Tapi gelem kok. Mude. Aduh, cocok aja. Saya tidak berharap. Saya tidak memiliki maksud dan tujuan itu. Tapi jika memang Tuhan itu menuliskan takdir, bagaimana saya menolaknya?
Tapi dari kriteria masuk, maksudnya, nah, dari doblege maksudnya masuk, Jangan nah, dipertegas terus dibujuk kayak gitu. gitu. Lah, isin, Enggak usah diurusin tuan Bang Bilo. mending loh. Senyumnya manis aja. Iya kok. Gelembok, asli jujur lah. Insya Oke. Allah. Tadi jawab. Kalau memang takdirnya gelem. Kamu yang malah tadi tempurung. Jangan lupa ke sana. Perbanyak makan ikan. Belut, mau dapat belut 29, saya makan sendiri. Pamer. Belut, Belut itu beda dengan sampai ikan. keburen saya. Demi itu mencari ikan sih, ya terima kasih lah. Semoga di sana diberikan jalan yang terbaik. Amin. Amin. Lagi ini dasarnya. Ini kaliku nih tuan Bilo jalannya. Ingatlah di sana. Itu lah sedih. Di dalam kehidupan ini, kita itu harus berani menentukan pilihan kita di sana. Ugi. Saya pun lakonin itu, lagi Wah. dilakonin. Belum, tapi kamu ragu-ragu kalau ngelakoni ini. Ya, ya, pabai langko lah. Ya, jangan ada ya. Terima kasih ya tuan Raja Tuan Bilo. Dan terlaksana. Tik lembok nek, Dewi. Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tuan Bilo baru senyum demi rumah ya. aslinya gendem lah mas, aslinya ya gendem ya. Tapi kan jelas mengetahui lagi bincur nih yang martaji. Makanya kan senyum batinya tuh tah ini banget. Ya gelem sel. Jangan gelem nemen. Wah, ya martaji. Belum nemen oh ya. Iya. Jalan-jalan sejalan. Kenapa? Belum nemen oh ya. Pimen ono. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Kitropas Angin maupun Tuan Raja Dongobilo dan saran dari Tuan Raja Dongobilo, kita lebih baik mencari Nyai Danur Manggalinya saja. Mumpung kekuatannya sekarang sedang dicabut. Saklarnya lagi mati. Yo, Mau center ya. Waalaikumsalam. Sama enggak? Center enggak? Tuan Sabta. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah pasir Malang, Mbah. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Syukurlah. Mohon maaf, sahabatku. Sudah dimaafin. Saya datang menemuimu kembali. Saya ingin berbicara kepadamu, namun ini mengenai masalah pribadi saya. Kalau berkenan dan engkau punya waktu, sahabatku, saya ingin bercerita. Monggo dengan senang hati Tuan Setarangga. Apa beliau? Monggo, Tidak apa-apa. saya dengerin. Popron podcast. Koperan banget kita mbak sih, Mbak. Kasihan lah. Silakan duduk Tuan Setarangga biar Ya jangan itu. hikmat jadi bercerita masalah pribadi. Berapa apa ya mas? Berapa ya mas? Berisik banget. Sahabatku, saya tidak tahu sebenarnya keputusan saya mengenai tentang masalah hati saya. Apakah benar atau salah? Saya sudah terlanjur mengatakan kepada Dewi Manuta bahwasanya saya sudah berhenti ataupun saya mengakhiri harapan saya terhadap Dewi Manuta. Dan saya ingin mencari ataupun mendekati wanita lain selain dari Dewi Manuta yang mungkin lebih pantas untuk saya. Namun tadi ketika saya berniat untuk menemui wanita tersebut, saya melihat wanita tersebut sudah bersama laki-laki lain. Dan saya yakin itu adalah
kekasih dari wanita tersebut. Malah Lalu, jujur di sini saya bingung. Saya harus melakukan apa? Saya bingung. Apakah keputusan saya ini adalah keputusan datang dari Allah ataupun datang dari nafsu saya? Saya harus bagaimana? Terus terang saja saya tidak mengetahui kemana saya harus melangkah saat ini. Seperti ini Tuan Saptarangga. Jujur dengan adanya Tuan Saptarangga mengatakan atas kemunduran diri dalam memperjuangkan cinta dengan Dewi Manuta saja saya sudah kaget. Ya, ternyata Tuan Saptarangga beralasan karena ada wanita yang sedang dituju, dengan harapan wanita yang sederhana bisa bersanding dengan Tuan Saptarangga. Dan malam hari ini Tuan Saptarangga mengatakan ternyata wanita itu Tuan Saptarangga melihat langsung sedang bersama kekasihnya. Iya, laki-laki yang sedang bersanding dengan dia. Terlihat, saya melihat dari jauh. Dia tampan, Bangsawan. dia dari kalangan bangsawan. Dilihat dari pakaian yang dia kenakan, sudah menggambarkan bahwasanya dia di tingkat berbeda dengan saya. Dia lebih tinggi secara derajat dari saya. Maka dari itu Tuan Saptarangga, lain kali jika memang memiliki rencana, pikirkanlah secara baik-baik. Pastikanlah terlebih dahulu. Jangan sampai hal seperti ini berulang-ulang terjadi. Sebenarnya sahabatku, saya sudah memikirkan untuk mengakhiri penantian saya terhadap Dewi Manuta sudah cukup lama. Karena memang selama saya mengenal Dewi Manuta dan saya menaruh harapan yang cukup besar kepada Dewi Manuta, selalu saja datang sebuah masalah yang menghampiri, yang mana itu berhubungan dengan asmara. Saya berpikiran, apakah mungkin ini adalah cara Allah untuk menegur saya bahwasanya Dewi Manuta bukan jodoh saya. Sehingga muncul di pikiran saya keputusan itu. Lalu tanpa berpanjang lebar, saya mengutarakan keputusan saya terhadap dirimu, sahabatku. Namun yang saya bingungkan juga di sisi lain, saya sudah mengincar satu wanita yang mungkin cocok untukku. Bahkan di awal pertemuan saya dengan dia memberi sebuah harapan terhadap saya. Seolah-olah dia berbicara seperti seseorang wanita yang belum memiliki pasangan. Dia melemparkan senyum terhadapku dengan begitu lembutnya. Dia seolah-olah membuka pintu di dalam hatinya cukup lebar untuk saya. Tetapi pada malam hari ini, saya dibuat terkejut karena saya melihat dari kejauhan wanita itu sudah bersama dengan laki-laki yang saya rasa saya tidak bisa menyainginya. Nah, ini penting ini Pak Saptarangga. Apakah jenengan sudah menanyakan terhadap perempuan itu? Jangan cuma berasumsi. Takutnya laki-laki yang sedang ada di sampingnya si wanita itu justru saudaranya, temannya atau siapa? Kakaknya mungkin, Mas. Saya rasa bukan. Kan asumsi. Seperti ini. Saya melihat memang dari kejauhan, sahabatku. Tetapi dari gerak-gerik dan bahasa tubuh kedua orang tersebut, kedua dari wanita maupun sang laki-laki, mereka berdua memberikan seperti sinyal bukan sebagai seorang saudara, teman ataupun sahabat, melainkan seperti
dua pasangan kekasih yang sedang memadu kasih di sebuah tempat. Mesra apa? Cipokan aja apa gimana? Tidak sampai seperti itu. Hanya saja saya melihatnya sudah bukan di ranah persaudaraan, persahabatan maupun teman. Saya meminta pendapatmu manusia. Seperti inilah Tuan Setarangga. Jika memang permasalahan sudah seperti itu, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan sebuah jawaban terhadap Tuan Setarangga. Coba perbaiki lagi ibadah dari Tuan Setarangga. Berdoalah sekusuk mungkin dan mintalah petunjuk darinya agar apa? Agar permasalahan asmara Tuan Setarangga cepat selesai. Niatkan Tuan Setarangga, niatkan menikah sebagai penyempurnaan dalam beragama. Apakah mungkin selama ini dalam pencarian saya terhadap pasangan hidup saya tidak menyertakan Allah di dalam pencarian itu, sehingga saya dituntun ke jalan yang mungkin gelap, bukan jalan yang terang. Mulai sekarang pasrahlah, ceritakan semua di dalam doamu. Saya yakin yang pertama kau akan merasakan sebuah ketenangan, yang kedua kau pasti akan ditunjukkan sesuatu yang indah di luar dari apa yang menjadi harapanmu selama ini. Dan apapun yang terjadi pasti terjadi untuk kebaikan buat kamu Tuan Setarangga. Percayalah. Saya menurutmu seperti itu. Iya. Punten anu Tuan Septa. Jenengan dulu itu sering berpacaran apa enggak, maksudnya bukan sama nyakiti siapa gitu Mas, ini karma. Saya hanya beberapa kali dekat dengan beberapa wanita, tetapi memang tidak sampai ke ranah yang serius. Saya hanya sekedar dekat saja. Palingnya seperti itu Tuan Setarangga, saran saya. Terima kasih sahabatku. Dengan saya menceritakan semua yang ada di dalam benak saya kepadamu, jujur saya merasa lebih lega dari sebelumnya. Mungkin benar yang kau katakan, saya harus rajin untuk meminta dan mengadu semua permasalahan saya terhadap Allah selaku sang pemegang semua cerita yang kita perankan di sini. Tuhan Maha membolak-balikan hati setiap hambanya. Ya, sahabat, terima kasih. Ya, kayak apes banget loh, anu ini tapi ya sabar lah. Ya, seperti yang sahabat saya katakan ini, semua yang terjadi untuk kebaikan. Ya rubahlah apes itu menjadi beruntungan. Ya pilih caranya lah monggo kan terus. Ya, Sok maroi. Terima kasih atas saran yang sudah kau berikan. Mungkin saya akan kembali ketika saya sudah mendapatkan kabar bahagia dan akan memberitahu kepadamu. Saya tidak mau merepoti kalian. Baik Tuan Setarangga. Tenang ya. Ya, Kau seorang pendekar Setarangga. ya, Dadamu harus luas. luas. Ini udah luas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Tresani ya. ini malah ada penyimpangan. Saya kok sang-sang Bu. Itu celeng ya itu. Hah? Itu celeng. Malah wanita yang sedang diharapkan oleh Tuan Setarangga sudah memiliki pasangan. Ini lagi Judulnya PHP ini. Bantu mau. Tiwas tak kondeli. asli Mas. Ya satu lagi loh Mas. Apa jenenge? Melepaskan sing diidam-idamkan. Melihat yang sederhana demi untuk yang sederhana. Malah kene oroni. Kanoroni. Oke, itu Setarangga maju apes mundur apes. Iya gue. Sekenone loh. Bisa kan aneh Pak. Aku yakin apa? Tuan Setarangga kalau jodohnya apik banget. Amin lah. Ya mau dilarang. Tapi aneh doang orang tidak pesi ya. Wanu
garis tangan. Bagian stres ya. Dari Lah kan aku betul. bawa norok. Yuk lanjut Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dah ngorong-ngorong. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malindri. Batak Malindri. Sebelumnya, terima kasih banyak manusia. Memang benar apa yang sudah semua kau ucapkan mengenai surat wasiat itu. Ternyata itu benar. Dan juga terima kasih banyak sudah mempertemukan saya dengan Madangkara. Karena Madangkara benar-benar mau menerima kondisi saya dalam keadaan apapun. Dia tidak berpura-pura mau menerima saya, tapi benar-benar tulus dia mau menerima saya. Alhamdulillah. Baru saja saya didatangi oleh orang kepercayaan dari ayah saya dan menyampaikan untuk melakukan sebuah pertemuan. Kapan waktunya itu? Dari waktu yang ditentukan nanti, itu akan ada panggilan secara tiba-tiba. Saya juga belum tahu pastinya kapan, tapi itu akan terjadi dalam waktu malam hari ini, ataupun siang hari ini, ataupun malam hari lusa. Dalam waktu dekat ini berarti. Benar sekali. Jika seperti itu, ini sih saran saya, ya saran untuk panjenengan Tuan Batok Malindri, ya. Si ganteng adikmu itu Tolong dibujuk. iya, Saya sudah bertemu dan berbicara kembali. Setelah pertemuan dengan kalian semuanya, saya juga sudah berbicara kembali dengan Gani Rungkang. Dia masih memiliki pemikiran dan dia juga masih memiliki apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kesenangan dia. lah menurutmu kakak pertamanya di Selak Marong bagaimana? Kalau mengenai Selak Marong, sejak awal dia sudah tidak akan bisa diberi nasihat oleh kami semuanya. Watak berarti ya? Benar sekali. Dia memiliki watak yang sangat keras dan dia jika menginginkan sesuatu, apapun akan dilakukan agar sesuatu itu dia dapatkan. Nih, intinya seperti ini. Kalau boleh saya berasumsi dan berpendapat ya. Pendapat saya, kebijakan yang dituliskan dalam sebuah surat wasiat oleh Juragan Basrah terhadap 5 anaknya itu justru bukan karena ada menginginkan satu yang unggul daripada yang lain. Namun yang pertama, ayahmu tidak menginginkan harta yang dia cari susah payah itu disalahgunakan. Itu satu. Makanya dia menginginkan, karena dia tidak bisa mendidik kalian sampai benar-benar dewasa, maka menuliskan sebuah wasiat. Dan wasiat itu sudah dituliskan dan difikirkan secara matang-matang. Contohnya, sebelum deklarasi siapa pemenang dari 5 anak itu, kalian semua mendapatkan sebuah masalah. Perhatikanlah, Gadil Wabrama meninggal dunia, dirimu ditinggalkan oleh prajuritmu. Si Gani Rungkang sekarang kehilangan tamanannya, sudah tidak ada yang mau. Agar apa? Agar itu diberikan sebuah celah waktu agar kalian itu mengerti dan mencari satu sama yang lainnya dan berpegang menjadi satu, yaitu syabat asar, yang artinya sholat 5 waktu, berpegang terhadap agama. Loh, kalau kalian berlima nanti menjadi satu, loh, kacanya kan ada 7, pasti bisa dibagi rata. Tanpa merenggangkan hubungan silaturahmi antara kalian bersaudara. Benar juga apa yang kau ucapkan. Kenapa? Benar.
kami semua hanya malah memikirkan bahwasanya seluruh harta yang dimiliki oleh ayah itu hanya akan diturunkan ke satu anaknya saja, yaitu mereka yang berhasil mengumpulkan 40.000 pengikut. Saya tanya kepadamu, jika kau kelak jadi seorang ayah, apa ya kau akan belah kasih terhadap anak satu dan anak yang lainnya? Tentunya tidak. Kenapa? Sejahat apapun anak tetaplah anak. Ya. Dan hak anak pasti kita akan berikan. Dulu. Terkadang orang tua ya tidak memikirkan dirinya sendiri, justru anak yang diutamakan. Dan Juragan Basar sosok yang saya kenal yang sangat baik terhadap agama, nusa dan bangsa. Masa ia mengambil sebuah keputusan yang intinya nanti memecah belah kan 5 anaknya, kan tidak mungkin. Sekalipun selak marung yang keras kepala, pasti Juragan Basra memikirkan kehidupannya nanti, iya. Mas. Ya, cuma dengan caranya siapa yang menyadari dan siapa yang sebenarnya yang paling benar, marilah kumpulkan jadi satu anaknya. Nah, kelola 7 kerajaan, harta peninggalan dari ayahanda. Yo sukses kabeh. Ya kaya kabeh. Iya. Kalau ayah saya dulu seorang raja, jangan rebutan. Kenapa kami semua tidak memiliki pemikiran seperti itu? Kami semua hanya memikirkan ego kita masing-masing. Kita hanya berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mendapatkan pusaka jamus Sabada Asyara itu. Pemikiran yang jernih timbul dari hati yang tenang. Jika hatimu masih memiliki rasa serakah, ingin menguasai dan tidak mau ditandingi oleh saudara yang lainnya, pemikiran jernih itu tidak akan ada dan muncul. Tuh. Nah, sekarang kau sudah menyadari karena apa? Karena dari kejadian yang kau rasakan kemarin, hidayah itu datang di saat kita tidak memiliki apa-apa, yo. Iya. Kadang orang yang tersesat itu butuh tamparan yang keras supaya dia sadar dan menjadi jalan yang lurus. Iya, makanya kalau ditampar ya gimana aja mungkin itu biar sadar. Mungkin ini adalah pengalaman pertama saya bertemu dengan manusia, dan pengalaman pertama saya pula diberi nasihat yang begitu dalam oleh manusia. Ini adalah salah satu hal yang sangat besar terjadi di kehidupan saya, yaitu bertemu dengan kalian. Saya berterima kasih banyak kepada kalian. Mungkin tanpa saya bertemu dengan kalian, mungkin sudah tidak ada makhluk yang peduli lagi dengan saya. Saya menjadi gelandangan dan saya mungkin menjadi orang gila. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta, dan semuanya sudah difikirkan dan diharapkan oleh ayahmu. Jadi semuanya insya Allah sudah terkonsep. Adanya kamu menyadari berarti kamu adalah satu-satunya anak dari Juragan Basra yang paling beruntung. Nah, di saat engkau tersesat dan akhirnya kau merasakan kesedihan yang amat mendalam karena ditinggalkan, di situ justru jalan untuk selamatmu. Amin ya Rabbal Alamin. Asik. Ya? Berarti selama saya ditinggal oleh ayah, saya benar-benar membuang-buang waktu saya untuk hal-hal yang mungkin itu tidak memiliki manfaat sedikit pun. Enggak juga ya. Jangan sesali sesuatu yang terjadi. Ya, itu sebagai pelajaran dalam kehidupan. Adanya hal itu kan kau sudah mengerti. Oh, ternyata di dalam kehidupan ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan dan itu sia-sia. Banyak hal yang bisa bermanfaat padahal kita tidak menyadarinya. Benar sekali. Sama halnya apa yang dikatakan oleh Madangkara. Jika kita terlarut dalam rasa sakit, maka kita akan terjerumus ke dalam kesakitan itu. Tapi jika kita belajar mengapa rasa sakit itu datang, maka pelajaran dan pengalamanlah yang kau dapatkan. Hidup cuma ada 3 kok. Awal. Tidak masalah. Ini training wis.
kemarin, sekarang, dan masa yang akan datang. Jangan sesali apa yang sudah terjadi karena itu adalah hari kemarin. Nikmati apa yang sedang kita jalani dan tidak usah mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu itu kita akan melewatinya. Tenang. Oke? Terima kasih banyak manusia. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dengan pertemuan ini. Saya benar-benar diberi petunjuk dan jalan yang benar oleh kalian semuanya. Dan Madangkara, walaupun saya harus bertopang terhadap adik saya menerimanya karena menurut saya dia yang malah lebih dewasa daripada kami semua para kakak-kakak. Karena dewasa kan tidak memandang umur. Kakak sih mas, terkadang. Enggak ada. Baiklah, saya hanya ingin menyampaikan itu. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih sudah menjadi pelantara untuk saya bertemu dan bersatu dengan Madangkara. Dan juga saya hanya mengucapkan terima kasih pula atas semua yang sudah kau ucapkan itu ternyata benar. Dan pihak dari orang kepercayaan dari ayah saya sudah menemui saya, Madangkara, dan mungkin anak-anak yang lainnya. Kau harusnya bersyukur. Syukur ya. Karena kau adalah zuriat dari orang-orang hebat. Kamu adalah keturunan dari Juragan Basrah. Ya, dia bukan makhluk sembarangan. Saya yakin Juragan Basrah adalah sosok pribadi yang memang luar biasa. Semangatnya dalam menjalankan kehidupan dan tegasnya dalam mengenai kehidupan. Dan sekarang ketegasan dan semangat itu diamanahkan kepada anaknya. Semoga kau amanah. Dapat amanah itu ya. Semoga saja saya dapat belajar dengan Madangkara. Ya, siap. Baiklah, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayak gini enak banget Bu. Alhamdulillah. Tapi memang dari dulu kan gak nyanteng Sel. Kita ketemu udah gak punya apa-apa. Tapi ya bu, ketemu waktu di saat dia lagi di atas ya. Ya bohong anu makhluk lah mas ya. Manusia ataupun makhluk menyadari dirinya rendah ketika tidak memiliki apa-apa. Dan dirinya itu menurunkan egoisnya. Alah, kedaran Gadir Pabrama. Pengap. Jadi bok. Kalah ke dalam Marcel bisa apa? Tapi kalau sudah memiliki apa-apa, wani kok karo aku. Nyongkol guys. Litik. Pragos. Itu ya teman-teman ya, alhamdulillah satu persatu sudah mulai menyadari. Semoga ini adalah jalan yang baik untuk mereka dan mereka bisa akan kembali rukun dan meneruskan sebuah perjuangan oleh anak-anaknya dari Juragan Basrah. Kita berarti mencari si Dandur Manggali. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih Mbah? Oh, Siapa bang? Tuan Raja. Boleh masuk kayong langsung ini loh Tuan Raja. Get-gete. Mohon maaf. Saya datang terlalu bersemangat menemui kalian. Kaget nyong. Ya. Saya datang membawa kabar gembira yang saya harus sampaikan kepada kalian. Karena bagaimanapun juga kalian juga ambil bagian di permasalahan ini. Kabar apa Tuan Raja? Raja Patos Gundala. Apa sih menurut? Bagaimana Tuan Raja? Apakah ada informasi penting dari Sambeng? Ya, ini informasi memang mengenai Sambeng. Namun ini adalah kabar gembira. Sambeng sudah beberapa bulan terkena serangan dari Nyai Dandur Manggali. Dan alhamdulillahnya manusia Nyai Dandur Manggali berhasil kami lumpuhkan. Semua warga di desa Sambeng mereka bersorak senang karena sudah keluar dari masalah yang selama ini meneror mereka. Kapan itu kejadiannya? Kemarin malam. Pas apa? Seperti apa kejadiannya Tuan Raja Patos? Seperti ini. Terus terang saja saya sudah mengerahkan prajurit dari kerajaanku dan menyewa beberapa prajurit dari kerajaan lain.
dengan tujuan untuk menyerang Gua Tumpang dan Nyai Danur Manggali ataupun Cenganten. Tetapi pada saat kita sudah sampai di depan Gua Tumpang, kami menemukan Nyai Danur Manggali sudah tidak bisa melawan. Seolah-olah kekuatannya benar-benar hilang. Di situ tanpa berpanjang lebar, saya memerintahkan prajurit saya untuk membawa dan menyekap Nyai Danur Manggali. Saya putuskan Nyai Danur Manggali untuk dibawa ke pengadilan kerajaan dengan membawa seluruh penduduk desa masuk ke dalam pengadilan tersebut untuk diadili. Namun pengadilan belum dilakukan. Untuk sementara Nyai Danur Manggali kita tahan di penjara kerajaan saya. Semua orang senang, saya pun merasakan kesenangan ataupun kegembiraan dilihat dari raut wajah para warga dan masyarakat semuanya. Ini saya perlu sampaikan terhadapmu, manusia, karena besar kecil ya, kau juga ikut membantu menyelesaikan permasalahan utama yang berada di desa Sambung. Seperti ini Tuan Batos Bindala. Alhamdulillah kabar itu sangat menyenangkan bagi saya. Karena apa yang selama ini kita takutkan, apa yang selama ini meresahkan, bisa berakhir dengan penangkapan seperti ini. Namun perlu kita ingat, adanya kekuatan dari Nyai Danur melemah. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di luar sana. Tidak menutup kemungkinan nanti di luar waktu itu bisa kekuatan itu kembali lagi dan bisa menjebol penjara. Itu yang antisipasi dulu. Antisipasi. Ya itu bahasannya. Jangan nggak tahu mas. Nah, jika Tuan Raja Batos Bindala mengizinkan, saya ingin langsung bertatap muka dengan Nyai Danur Manggali. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya tanyakan. Ini mengenai dari bukan dari siapa dalang dibalik dari kekuatan Nyai Danur Manggali, karena ini mengenai sebuah kebijakan. Baik, kalau kau memang benar-benar ingin bertemu dengan Danur Manggali ataupun Cenganten, saya akan kabulkan permintaanmu itu dengan senang hati. Sebentar, saya mungkin akan memerintahkan prajurit saya untuk membawa Danur Manggali kemari. Betul agak. Bisa. Kalau Kita kau baru ingin sampai berkomunikasi. sini malah udah dapat kabar teman-teman, udah ditangkap. Beneran. Prajurit, bawakan Danur Manggali ke hadapanku. Segera. Siap-siap. Ini. Mas, Danur Manggali, Deket ini. Deket mas. saya rasa kau tidak asing dengan manusia-manusia ini. Ada yang ingin dibicarakan manusia-manusia ini terhadap dirimu. Kau masih memiliki kesempatan untuk berbicara dengan manusia-manusia ini sebelum hukuman dijatuhkan terhadap. Lebih baik yang dibunuh saja. Saya sudah siap itu. Di kerajaan saya terdapat aturan yang mesti saya taati. Saya tidak bisa mengambil nyawa seseorang walaupun saya seorang raja. Semua keputusan ada di pengadilan. Nantinya kau akan diberi hukuman seperti apa juga itu hak dari pengadilan. Yang jelas
saya mendatangkanmu kemari atas permintaan dari manusia-manusia ini. Jadi silakan kau jawab setahumu, dan semoga saja saya harap kau jujur mengenai jawaban yang sudah kau lontarkan. Silakan manusia. Sebelumnya assalamualaikum Tuan Nyai dan Rumah Gali. Mungkin kita tidak pernah bertatapan secara langsung, namun saya mengenal betul siapa